Pandji Pragiwaksono menanggapi soal Deddy Corbuzier yang saat ini tengah menjadi sorotan di media sosial. Diketahui Deddy Corbuzier sempat menyinggung siswa yang protes soal rasa menu dari program makan bergizi gratis yang dinilai tidak enak. Pandji menyoroti soal Deddy Corbuzier yang dinilai sudah keterlaluan karena menyampaikannya dengan kata kasar dan dinilai mengintimidasi. Pandji pun menanggapi soal kontroversi tersebut dengan cuitan yang menggambarkan deretan kontroversi lainnya yang terjadi. Menurutnya, terdapat setidaknya 3 sosok yang tindakannya selalu bermasalah di mata netizen yang budiman termasuk dirinya. Ia menuliskan sosok yang botak termasuk Deddy Corbuzier, Coach Justin, dan dirinya yang dianggap publik figur yang bermasalah menurut netizen yang berbakti. 3 orang botak problematik di mata netizen: Cahyadi, Koci, Pandji. Ya, begitulah cuitan Pandji. Cuitannya itu pun sontak menuai beragam komentar dari netizen yang berbakti yang ikut merasakan geram terkait kontroversi Deddy Corbuzier. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saudara Deddy Cahyadi harus paham bahwa membandingkan nasi kotak di lokasi syuting dengan menu makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah adalah komparasi yang tidak apple to apple. Nasi kotak di lokasi syuting itu anggarannya minimal Rp25.000 sampai Rp30.000 per kotak. Sementara program MBG anggarannya hanya Rp10.000 saja per anak. Dari sini saja sudah jelas bahwa kualitas makanan nasi kotak di lokasi syuting itu masih lebih baik ketimbang menu MBG. Kemudian kalau ada anak yang komplain bahwa menu MBG ini tidak enak, ini hanya masalah selera saja atau bisa jadi makanannya memang tidak enak. Kalau mau, Deddy Cahyadi harusnya mengkritik pemerintah yang bikin programnya, biar pemerintah bisa berbenah, bukan malah menyalahkan anak yang komplain terkait makanannya. Mentang-mentang udah dikasih gelar letnan kolonel, ngebokin pemerintahnya apa gitu banget sih bang? Teruntuk guru-guru yang sekolahnya sedang menjalankan makan siang bergizi gratis, yang murid-muridnya banyak tingkah, banyak maunya, menye-menye, yang banyak ngeluh soal makan siang gratis. Saran gua, pajang foto bapak ini di kelas kalian masing-masing. Pajang dah. Gua jamin, murid-murid kalian yang bandel, yang banyak tingkah, yang banyak baunya itu tidak ada lagi. Dan teruntuk orang tua murid yang anaknya ikut dalam program itu, kalau banyak maunya anak-anak kalian, kalau banyak tingkahnya, tabok seperti yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Tabok dah, biar nggak nyusahin orang. Sekedar mengingatkan kalau misalnya kita masih tinggal di Indonesia yang dimana ini adalah negara demokrasi gitu ya, rakyat di atas segalanya, dan juga kritikan terhadap pemerintah itu adalah hal yang sangat amat wajar dan juga konsekuensi dari pemerintah. Gue ngeri banget ini anak kecil diwawancara gitu ya, dan dia bilang kalau misalnya rasanya itu aneh, banyak banget orang yang menghujat. Dibilang PA lah, dibilang gak bersyukur lah, dibilang sekaya apa sih lu, segala macem. Nih gue ingetin ya, yang diwawancara itu masih anak SD. Dia cuma menjawab apa yang ditanyakan gitu ya, dan juga perasaannya itu valid. Kenapa lu orang yang udah pada gede-gede nih ya, pada bisa nulis, pada bisa main TikTok, itu pada ngehujat ini anak. Gue percaya Prabowo Gibran, presiden yang terpilih gitu ya, dan juga wakil presiden itu bisa kok menyelesaikan masalah ini. Dan menurut gue kritikan segala macam dari masyarakat itu pasti diperhatikan, dan juga mereka itu berupaya sebaik mungkin. Wajar, namanya program baru, banyak kritikan, banyak orang yang memberikan pendapat dan segala macam, itu sangat amat wajar. Pemerintah itu memang sudah seharusnya dikritik agar menjadi lebih baik. Perkara dia bilang makanannya nggak enak gitu ya, langsung dihujat rame-rame, apalagi yang ngehujat orang dewasa. Kata gua mah malu. Biarkan anak SD itu dengan perasaannya gitu ya. Kita juga sebagai seorang dewasa jangan langsung mau nih berita digoreng-goreng seperti ini, kita telan mentah-mentah gitu ya. Namanya program baru ya, kita percayakan aja dulu kepada pemerintah. Nanti kita lihat hasilnya begitu udah jalan ini program cukup lama gitu ya. Kita tungguin dulu nih program kedepannya gitu ya, dan juga masukan-masukan yang kita berikan semoga bisa menjadi lebih baik. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Baru ini Om Deddy Corbuzier mengatakan kalau dia ini kena rujak setelah kritik dari anak yang tidak bersyukur menerima makanan siang gratis dari presiden. Tentunya apa yang ia sampaikan itu menuai pro dan kontra. Namun kalaupun kita lihat ya, apa yang acuan yang disampaikan oleh Om Deddy Corbuzier ini terkait nasi ataupun nasi kotak
yang ada di tempat syuting tentu itu jelas berbeda. Dan kalaupun ya kita sadar betul lah bagaimana regulasi ataupun penyaluran dari sebuah bantuan kepada masyarakat kecil. Jangankan nasi kotak atau nasi makan gratis, makan siang gratis untuk siswa. Bansos saja masih bisa dikorupsi, bansos saja masih bisa dipotong sana sini, apalagi jumlah ataupun anggaran untuk makan siang gratis. Kenapa tidak langsung turun ke lapangan, memeriksa langsung apakah makanan yang disajikan itu layak untuk dikonsumsi, ataupun dia memang permasalahannya sekompleks itu. So, bagaimana menurut pendapat kalian? Untuk ini orang yang katanya anaknya pas nggak mau makan makanan yang nggak enak, sini gue balik sini. Kebijakan publik itu nggak bisa disamain dengan keputusan individu. Itu poinnya. Cara lu ngedidik anak, ya itu urusan lu. Lu yang bikin sendiri itu anak. Ya udah, jadi kewajiban lu untuk ngurusin dia sampai gede. Mau lu didik dia jadi militer atau dididik jadi melambai, ya itu urusan lu. Lu bikin video kayak gitu tujuannya apa? Apakah supaya ratusan juta penduduk Indonesia disuruh ngikutin gaya lu ngedidik anak karena lu ngerasa didikan lu yang paling bener kan? Sekarang kalau gue balikin, misalnya pemerintah bikin aturan lu nggak boleh ngonten YouTube lagi. Pokoknya harus berhenti dari dunia entertainment karena konten lu dianggap meresahkan dan mereka maksa lu harus ngikutin aturan itu. Gimana? Dan kalau lu nggak mau ikutin, langsung dikirim ke dunia lain sama pemerintah. Gimana? Mau lu kayak begitu? Itulah kenapa kebijakan publik nggak bisa disamain dengan keputusan individu. Program makan gratis itu bagus, tapi implementasi ke masyarakat itu yang harus diperbaiki karena sistemnya masih amburadul. Dari awal mau jalanin program itu tuh udah terkesan dipaksa. Dari awalnya itu nggak pernah ada skema yang jelas atas program itu, sehingga masyarakat nggak bisa ngelihat jelas input dan output serta outcome yang jelas untuk programnya. Kenapa semua harus jelas? Karena itu pakai duit rakyat. Jangan sembarangan pakai duit rakyat untuk kebijakan yang masih trial error. Jadi buat lo yang bikin konten sambil sosokan pamerin badan yang mungkin biar dikira sangar, hati masuk angin. Karena lo kayak gitu tuh nggak ada sangar-sangarnya. Malah kayak orang tol. Paham? Apa lo? Anak kecil dikatain PA, ya anak kecil mah polos om, apa yang dia rasa ya nggak enak ya akan dia bilang nggak enak. Cuma begini om, kalau memang mau membantu pemerintah untuk meluruskan, kasih tahu, kasih pengertian. Di sini judulnya adalah makanan bergizi gratis. Nah fokusnya adalah di gizi, bukan di rasa. Walaupun itu nggak enak, kalau memang itu bergizi, ya sudah, itu sudah masuk ke program pemerintah. Berarti pemerintah sudah benar, bukan malah diomel-omelin. Bisa lagi dijelasin. Misalnya, kalau makanan enak itu otomatis banyak bumbu yang ditaruh di situ. Makin banyak bumbu itu makin nggak bagus buat tubuh. Gitu misalnya. Kayak misalnya begini, Om Deddy kan kalau makan dada ayam juga nggak pakai bumbu. Apakah itu enak? Nggak enak. Tapi itu bergizi nggak? Bergizi. Nah itu yang harus dijelaskan ke anak-anak. Itu yang harus dijelaskan. Semua enak dan bergizi itu pasti bertentangan. Kalau mau enak ya bersantan, terus pakai digoreng, atau banyak banget lah bumbunya. Cuma apakah itu ada dampak baik buat, apakah nanti dampaknya baik buat anak-anak ke depannya? Kan enggak. Itu yang harus dikasih tahu, bukan terus diomel-omelin, dikatain PA. Terus dibilang lagi nggak bersyukur. Bukan soal nggak bersyukur, ini koreksi sebetulnya. Ya katakanlah pemerintah yang Om belain ini benar, tapi apakah penunjukan vendornya benar? Apakah vendornya benar-benar menerapkan aturan yang sudah disepakati sama pemerintah? Ya kan kita nggak tahu juga. Itu yang harus disampaikan, apalagi sekarang Om tentara di dalam, lebih gampang ngomongnya. Ya sudah, suruh Pak Prabowo aja kontrol ke bawah, apakah benar apa enggak. Kan lebih enak, nanti ke depannya juga jauh lebih baik tuh program ini berjalan. Ini malah dikatain PA. Dikatain sekaya apa, ya orang miskin juga punya lidah. Kalau bicara soal enak, boleh aja orang miskin bilang ini nggak enak, itu nggak enak, boleh. Dan bukan nolak gitu, itu pun dia makan kok. Buktinya ada juga yang keracunan. Terus yang keracunan bagaimana? Mau dibilang lagi nggak bersyukur, udah mending dikasih makanan, mau beracun mau kagak gitu. Itu terus bagaimana itu? Ya ini koreksi, harusnya sih begitu. Tuh kalau mau belain tuh
Ya sebagian orang mungkin mau nganggap, oke om, lu utang budi, lu dijadiin tentara, makanya lu belain segininya. Ya kalau gue sih nggak bilang begitu lah, ya mungkin sebagian orang. Ya tapi begitu kalau mau ngelurusin tuh, dikasih tahu, ini tuh gizi, bukan enak nggak enak, itu bukan marah mulu.